Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sukacita pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galang Ninggiang Abian Base pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 2 November 2021. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawali hari kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami yang ada di surga. Pada pagi hari yang indah ini kami datang menaikkan puji syukur dan sembah kami kepadamu. Karena atas kasih karunia dan kemurahan Tuhan kami boleh menerima waktu istirahat yang cukup pada malam yang lalu. Dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dan memasuki harimu yang baru dalam keadaan selamat. Teristimewa ya Bapa, pada saat ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dan berotoritas atas kami semua, membuka hati dan pikiran kami agar kami boleh memahami firman-Mu sesuai dengan maksud Tuhan. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong dan memampukan agar dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga setiap kami yang menyediakan diri untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, agar sungguh-sungguh kami boleh diberkati, dikuatkan, dan diperbaharui untuk dapat menjadi anak-anak yang taat dan setia dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang disediakan bagi kita pada pagi hari ini sesuai dengan 2 ayat dalam puji dan janji, terambil dari Yesaya 60 ayat 20 dan Yohanes 12 ayat yang ke-46. Demikian puji firman Tuhan. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dari Yesaya 12 ayat 46, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Tema dari perenungan kita pada pagi hari ini adalah Yesus Kristus datang sebagai terang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dari Yesaya 60 adalah pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel yang pada saat itu sedang berada di dalam negeri pembuangan. Ketika umat Israel ada di dalam keadaan tertekan dan pergumulan yang berat karena mereka harus hidup di negeri asing, tempat pembuangan mereka, Allah menyatakan kasih-Nya melalui hambanya Nabi Yesaya. Allah memberikan motivasi, semangat, dan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa kasih setia Allah tidak pernah berubah bagi bangsa yang sudah dipilihnya dari semula. Allah berjanji memberikan pemulihan bagi umatnya. Allah membangkitkan pengharapan bangsa Israel melalui nubuatan dan janji yang disampaikan oleh Yesaya tentang kemuliaan Sion di masa yang akan datang. Allah menyertai bangsa yang dikasihinya bagaikan matahari yang tidak pernah tenggelam dan bulan yang tidak pernah surut. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam kenyataannya matahari terbit di pagi hari kemudian tenggelam pada waktu sore atau menjelang malam.
Tetapi Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel bahwa matahari tidak akan pernah tenggelam. Itu artinya bahwa kasih setia Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan dunia ini. Kasih setia Tuhan terus-menerus menyertai umat yang dipilih-Nya. Sebagaimana kita tahu bahwa matahari dan bulan adalah benda-benda penerang yang diciptakan oleh Allah untuk menerangi seisi dunia ini. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dapat kita baca bahwa Allah menjadikan terang pada hari pertama penciptaannya. Hal ini menunjukkan bahwa terang itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan dunia ini. Sesuatu yang utama di dalam kehidupan manusia dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Sehingga sebelum segala sesuatu dijadikan oleh Allah, Allah menciptakan terang. Dan Allah memisahkan terang itu dari kegelapan dunia. Dan terang itu sendiri adalah Yesus yang datang ke dunia sebagai terang. Sebagaimana disebutkan di dalam Yohanes 12 ayat 46. Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak tinggal di dalam kegelapan. Dari kedua ayat nas yang kita baca pada pagi hari ini dapat kita pahami bahwa yang pertama, yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah memiliki terang. Dan terang itu adalah Yesus sendiri, firman Allah yang sudah menjadi manusia. Dan yang kedua, Allah menghendaki agar kita yang percaya kepadanya tidak lagi tinggal di dalam kegelapan atau tidak lagi tinggal di dalam kehidupan dosa, di dalam kegelapan, dan juga tinggal di dalam kehidupan yang berdosa ketika Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus datang untuk menyambut kita. Kita harus mendekat dan tinggal di dalam Dia sehingga kita memiliki terang itu sendiri, sehingga kita tidak akan takut lagi dengan kegelapan dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagaimana Allah mengasihi dan memberi semangat serta pengharapan kepada bangsa Israel yang sudah dipilihnya menjadi bangsa miliknya melalui nubuatan Nabi Yesaya yang kita baca pada pagi ini. Kita sebagai orang-orang yang juga dipilih untuk menjadi milik Tuhan saat ini menerima motivasi dan pengharapan melalui firman yang sudah kita baca, bahwa bagi kita akan terbit matahari yang tidak pernah tenggelam dan bulan yang tidak pernah surut. Tuhan Yesus akan menjadi terang abadi bagi kehidupan kita. Artinya bahwa lebih dari terang matahari di waktu siang atau terang bulan di waktu malam, kita gerejanya yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadanya akan diterangi oleh terang hidup yang abadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saat ini kita memang masih ada di dalam masa-masa sulit dalam kehidupan kita, karena hampir 2 tahun sudah kita bergumul dan mengalami pandemi COVID-19 yang membatasi kehidupan kita dari berbagai segi. Mungkin banyak di antara kita yang mengalami duka karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi akibat wabah ini. Mungkin ada banyak dari kita yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan yang mengakibatkan kita kesulitan dalam hal keuangan. Mungkin juga kita merasa tidak sanggup lagi untuk bertahan, khawatir dan kecewa, bahkan putus asa dan kehilangan harapan, karena sampai saat ini kita tidak tahu entah kapan
kehidupan akan berjalan dengan normal kembali. Inilah yang menjadi sisi gelap kehidupan kita yang ada saat ini. Sebagai orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus, bukanlah suatu kebetulan firman Tuhan datang dan menyapa kita pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kita semua akan janji penyertaan Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel ribuan tahun yang lalu, dan kini diperdengarkan juga kepada kita dalam keadaan kita yang sulit dan tertekan karena kegelapan menyelimuti dunia saat ini. Kita tetap mampu memahami dan memaknai cinta kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh merasakan bahwa di dalam terang dan gelapnya hidup kita, Tuhan tetap ada bagi kita dan Ia selalu menemani kita. Sekarang kitalah yang menjauh, terkadang kitalah yang sudah menjauh dari kasih sayang dan cintanya Tuhan. Melalui firman ini Tuhan mau agar kita ada dalam kondisi yang terjadi saat ini, kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang sudah datang sebagai terang hidup bagi kita. Sebagaimana kita dapat baca di dalam Alkitab, yaitu dari Yohanes 8 ayat 16, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dalam Yohanes 12 ayat 46 dikatakan bahwa aku, Tuhan Yesus, telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan tinggal di dalam kegelapan. Tuhan Yesuslah terang abadi yang telah datang untuk membebaskan setiap orang yang percaya kepadanya dari kehidupan di dalam gelap atau kehidupan di dalam dosa, dan membebaskan manusia dari alam maut yang merupakan kegelapan yang paling mengerikan, dengan mengambil alih hukuman yang seharusnya kita tanggung sebagai akibat dari perbuatan dosa kita. Dalam Yohanes 9 ayat 5 juga dikatakan, selama aku ada di dalam dunia ini, akulah terang dunia. Orang Kristen yang hidup di dalam ketaatan kepada Yesus akan memiliki terang abadi. Terang itu akan memisahkan dirinya dari gelap dan akan membawa kepada hidup yang kekal di surga bersama Bapa. Milikilah persekutuan senantiasa dengan Tuhan Yesus supaya kita memiliki terang hidup dan supaya kita tidak berjalan di dalam kegelapan atau hidup di dalam dosa lagi. Firman Tuhan adalah terang hidup. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Firman Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus sebagai firman Allah yang hidup. Setiap orang yang percaya, yang membaca dan merenungkan firman Tuhan atau Alkitab setiap hari akan memiliki terang di dalam kehidupannya. Dengan firman Tuhan kita dapat mengetahui jalan-jalan yang harus kita tempuh, sehingga kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Ketika kita hidup di dalam terang firman Tuhan, kita mendapatkan hikmat atau pengertian dalam menghadapi masalah ataupun di dalam membuat sebuah keputusan di dalam hidup kita. Banyak orang hidup di dalam kegelapan karena mereka tidak memiliki terang abadi itu sendiri.
terang hidup yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus dan firman Tuhan. Oleh sebab itu, milikilah persekutuan dengan Tuhan Yesus dan renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Bahkan setiap saat jadikanlah firman Tuhan sebagai jawaban atas segala pergumulan hidup kita, sehingga kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, melainkan diterangi oleh terang hidup yang abadi. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kasih setia dan kemurahan Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami dengan sempurna. Firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, biarlah Engkau tuliskan di dalam hati kami, sehingga akan menjadi kekuatan dan terang abadi bagi kami untuk menjalani kehidupan di dunia yang gelap dan situasi yang sulit yang kami hadapi saat ini. Kami percaya kegelapan itu akan berlalu karena kami telah melihat terang itu datang di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus dan sudah membebaskan kami dari kegelapan dosa-dosa kami. Pada pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan agar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dapat kami lakukan dan kami selesaikan dengan baik oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.